Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Jadi kalau orang paham apa tujuan daripada suluk iko, guru awak menyebut kau sehari 5.000, sehari 15.000, 15.000 sehari. Dulu ambo ndak paham. Tasbih orang kok kencang betul. Apa nak dibaca ni? Maka kalau awak ndak paham, awak tanya. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Kalau awak ndak tahu, awak ndak paham, awak bertanya ke orang supaya jangan sampai awak menduga-duga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, saya sedang bersama dengan santri-santri penghafal Quran Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra. Mari kita support Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra gratis melalui donasi Bank Syariah Indonesia (BSI). Nomornya catat baik-baik, 76 7-nya 5 kali, 77 777 656. Sekali lagi 76 77 777 656. Jangan lupa hubungi kontak person berikut ini 0822 4739 5624. Sekali lagi 0822 4739 5624. Berkah selalu, ma'akalta fa'afnaita. Rezeki, uang, gaji, pendapatan yang kau belikan makanan akan busuk. Wa malabista fa'ablaita, yang dibelikan ke pakaian akan lapuk. Wa ma tasaddaqta fa'amdaita, yang kau sedekahkan itulah yang akan kekal abadi menjadi amal bekal untuk hari esok. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Az-Zahra nahnu juz'un la yatajazza. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja menangkap Balam. Balam ditangkap di sungai berbuih. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya jamaah kau ulun dapat kuih. Mudah-mudahan awak sodonya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tarekat Naqsyabandiyah dinisbatkan kepada Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi, maka disebut dengan Naqsyabandiyah. Lalu kemudian kita membaca dan kita mendengar ada pula disebut satu nama lagi, Naqsyabandiyah Khalidiyah. Khalidiyah dinisbatkan kepada Syekh Diyauddin Khalid Al-Kurdi An-Naqsyabandi. Khalid itulah menyebabkan namanya menjadi Khalidiyah. Syekh Khalid ini punya murid namanya Syekh Abdullah Afandi. Syekh Abdullah Afandi punya murid namanya Syekh Mahmudin Deli. Syekh Mahmudin Deli punya murid namanya Syekh Abdurrahman Tanjung Alai. Syekh Abdurrahman Tanjung Alai punya murid namanya Syekh Ja'far Pulau Godang. Syekh Ja'far Pulau Godang punya murid namanya Syekh Zakaria Labaisati. Syekh Zakaria Labaisati punya murid, itulah Syekh Mudo Dalil bin Syekh Ahmad. Itulah yang haulnya kita peringati hari ini. Tolong diingat-ingat karena ini nanti akan masuk dalam UAS, ujian akhir semester. Tadi dalam silsilah tadi ada awak sabui dari Syekh Khalid kepada Syekh Abdullah Afandi kepada Syekh Abdurrahman Tanjung Alai. Nan di sebelah Kiambo Buya awak adalah keturunan dari Syekh Abdurrahman Tanjung Alai.
Sesudah Syekh Abdurrahman Tanjung Alai, turun ke bawah Syekh Ja'far Pulau Godang. Yang sebelah kanan Ambo adalah Buya Aziz, keturunan zuriat dari Syekh Ja'far Pulau Godang. Jadi nanda Ambo Sabui itu berarti tidak ada silsilahnya. Bukan begitu. Kalau awak Sabui satu-satu, azan zuhur baru selesai. Syekh Khalid Al-Kurdi An-Naqsabandi tadi punya murid namanya Syekh Abdullah Afandi. Syekh Abdullah Afandi punya murid namanya Syekh Sulaiman Al-Qarimi. Syekh Sulaiman Al-Qarimi punya murid namanya Syekh Sulaiman Zuhdi. Syekh Sulaiman Zuhdi punya murid namanya Syekh Ali Ridho. Syekh Ali Ridho punya murid namanya Syekh Profesor Dr. Jalaluddin. Syekh Jalaluddin punya murid namanya Syekh Dr. Salman Daim. Syekh Salman Daim punya murid itulah Buya Abdi, ketua tarekat Naqsabandiyah awak. Nyo ndak mau naik ke KT. Nyo duduk di bawah. Jadi yang silsilah iko mesti awak jago, mesti awak simpan, dan sudah ambo tuliskan, ambo susunkan, ambo printkan, beko ambo bagikan ke tidak kasodonyo. Ada beberapa orang untuk supaya dibagi, ditengok oleh murid-murid, supaya jangan sampai beko ditanya di orang, ini zikir kau dapetnya dari siapa? Dari YouTube. Sebab di antara tarekat itu mu'tabarah, dia mesti bersilsilah, mesti bersanad sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun bapak anggota dewan awak iko, insyaallah panjang umur, sehat badan, mudah-mudahan mereka ini bertarekat hendaknya insyaallah. Jadi ambo mengusulkan kepada Majelis Ulama Indonesia dan Lembaga Adat Melayu Riau, kalau mau aman Indonesia Riau ini, supaya yang mencaleg itu mesti dapat dulu surat keterangan dari Majelis Ulama Indonesia dan Lembaga Adat. Setuju tak Bapak Ibu? Karena mereka kadang ikut tes itu mesti dilihat surat sehat dari puskesmas, dari rumah sakit. Kemudian ada surat sehat dari rumah sakit jiwa, kilometer seboleh, rumah sakit jiwa Tampan. Jadi datang tamu dari Jakarta, ditengoknya rumah sakit jiwa Tampan. Ada juga orang gila konan Tampan gitu. Ketemu ikut nama kecamatan ya Tampan. Mereka sudah dapat surat sehat, sudah dapat surat sehat jiwanya, tapi belum dapat surat suluk. Jadi ke depan kita usulkan supaya sebelum mencaleg mesti ada surat keterangan sudah bersuluk. Kalau mau aman Indonesia, aku anggota-anggota dewanku bersuluk. Biar tahu mereka rasanya makan nasi besukan. Nasi tidak pakai lauk. Mutu qabla anta mutu. Mati sebelum mati. Supaya sebelum sidang parlemen itu mereka ilahi anta maksudi waridhaka matlubi. Tidak mempan pelatihan tak mempan. Pelatihan yang paling mantap adalah suluk. Betul tak Bapak Ibu? Cuma jangan pula sampai tempuung bermata tiga, anak kemanakan berkuung, majelis ulamanya pula tidur. Ini penting. Orang yang belajar tasawuf tidak bersuluk, tidak bertarekat, itu sama dengan komentator bola. Di Mesir itu ada namanya Dr. Ala. Dr. Ala kok orang paling hebat main bola. Komentar tahunya, tendangan pisang, tendangan niko, tapi tidak pernah main bola. Hebat tentang tasawuf kok. Tasawuf lughatan wastilahan, tasawuf menurut Imam Fulan, tasawuf maqamat, tahunya saudanya. Tapi tidak pernah bersuluk, tak pernah bertasawuf. Jadi bapak-bapak anggota dewan ini orang baik-baik semuanya. Kalau tidak baik, tidak akan mereka dipilih. Betul tak Bapak Ibu? Adonan seangkatan sama ambo di IAIN. Ambo sebelum ke Mesir dulu kuliah
di IAIN, namanya Pak Repol, yang menyumbang berapa juta tadi? 5 juta tadi. Itu seangkatan Ambo di IAIN. Ambo tinggal di Imbo Panjang. Di Imbo Panjang itu jalannya berlubang-lubang. Ada orang meninggal masuk lubang. Datang Ustadz Repol kok ke jalan itu, tidak sampai hatinya. Ambo tidak ada minta. Sebab awak diajarkan tidak boleh meminta. Maka tidak sampai hatinya, diajukannya lah ke Kabupaten Kampar, diaspal lah jalan ke Mahambo itu 800 meter berkat Pak Repol tadi. Tapi walaupun begitu aspalnya tetap warna hitam, tidak kuning warnanya. Tidak dapat panjang sebab anggaran cuma 800 meter. Sesudah itu gambar lubang-lubang tadi dikirimkanlah ke Pak Abdul Wahid DPR RI yang tadi mengasihi berapa tadi? Ambo ingat cuma ngetes saja. Nombor 10 juta DPR RI tadi hanya pun melanjutkan aspal tadi. Itulah baru jalan ke Mahambo itu bisa dilalui uang. Sebelumnya tak lalu, tak bisa orang lewat di situ. Mudah-mudahan mereka memperjuangkan aspirasi rakyat di parlemen itu insyaallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa dibuat haul? Nanti Bapak Ibu pulang ke rumah ditanya oleh anak, apa acara tadi? Haul. Haul hala yahulu haulan. Sudah berjalan 1 tahun. Maka dalam zakat ada namanya haul. Sudah setahun. Maka arti haul memperingati setahun sudah meninggal. Haul nang pertama, haul nang kedua, dan kini awaklah sampai haul nang ke 23. Artinya lah 23 tahun. Untuk apa lagi awak buat haul? Uang yang meninggal sudah meninggalkan awak. Fadzakir, ingat-ingatlah. Fadzakir, buatlah peringatan. Inna fa'atiz zikra. Peringatan itu bermanfaat. Kalau tidak dibuat haul iko, tidak basuh ambo sama Buya Aziz, tidak basuh ambo sama Buya Makmur, tidak basuh ambo sama bapak-bapak anggota dewan. Dek ado haul, kolah maku awak basuh. Jadi intinya bukan pada haulnya, sampulnya haul, tapi isinya adalah silaturahim. Maka mereka kalau ada undangan haul datang. Haul Buya Bakhtiar Daud datang. Haul Buya Sarbaini datang. Haul Syekh Abdul Ghani Al-Kampari datang. Haul siapapun, haul Buya Aidarus datang. Sebab intinya adalah silaturahim. Orang yang tidak mau datang haul, disebutnya haul iko bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sebetulnya sama contoh orang tidak mau makan ikan. Bapak, ini goreng ikan. Saya tidak bisa makan ikan. Tapi kalau ikan itu di blender, dicampur dengan tepung, dijadikan empek-empek kapal selam, habis itu mangkuk. Padahal ikan juga isinya. Maulid lah mau, tapi kajian tentang Nabi Muhammad ya sama. Maulid dan awak gue itu kan mengkaji tentang Nabi Muhammad SAW. Haul ndak boleh, tapi mereka membuat ada namanya Museum Syekh Ibnu Utsaimin. Di dalam itu ada kacamata Syekh Ibnu Utsaimin. Di dalamnya ada pena yang dipakai Syekh Ibnu Utsaimin. Di dalamnya ada pakaian. Masih ada. Gedungnya megah mewah. Tidak boleh haul, tapi dibuat acara sepekan usbu' Muhammad bin Abdul Wahab. Sepekan memperingati Muhammad bin Abdul Wahab. Seminggu membuat peringatan. Awak dari seminggu bersuluk, pagi acara, kata sambutan, hati ke hati. Setelah itu lalu kemudian tausiah, zikir dan doa. Maka apa yang kita lakukan ini adalah untuk mengenalkan ulama ke anak-anak awak. Kalau tidak awak buat haul Syekh Mudo Dalil bin Syekh Ahmad iko, ambo selalu lewat tapi tidak pernah berziarah. Bau kolah datang berziarah. Ambo tidak tahu para alim ulama awak. Ulama Mesir awak tahu, ulama Makkah awak tahu. Ulama nan menyebarkan dakwah susah payah, tetes peluh keringat air matonya. Selama itu ambo lah nan merasa dakwah ambo selalu ndak basuh anak mendengar kisah dari putra
anak Buya Syekh Mudo Dalil bin Syekh Ahmad tadi. Oh, ternyata perjuangan beliau luar biasa. 5 kali engkol pespanya boy duit. Pagi, siang, sore, malam ndak bersuo jo anaknya. Jadi mendengar kisah itu, ambo terasa ringan beban ambo. Apalagi kita yang sudah menganggap awal awak kola banyak, ternyata amal awak aluna doa puaponyo dibandingkan Tuan Syekh Mudo Dalil bin Syekh Ahmad. Awak kini sedang mengukur bayang-bayang. Jangan merasa sudah hebat bahwa awak aluna doa puaponyo itu dengan haul. Maka nanti kalau ada haul, isinya tetap menceritakan perjuangan para ulama. Kok banyak anak-anak awak yang datang? Kok anak-anak datang kok ndak tahu ulama kok kalau ndak dibuat haul. Nan taunya apa? Artis sinetron. Nan taunya apa? Grup band. Sebab itu nan ditontonnya di TV pagi, petang, siang, malam. Jangan heran anak-anak awak kalau awak tanya, siapa ulama yang kamu kenal? Batman gitu. Ndak tahunya ulama. Dengan adanya pentas dibuat baleho, anak-anak kau bertanya, apa tuh? Haul. Haul itu apa nak? Memperingati ulama awak. Siapa ulama awak tuh? Ulama awak namanya Syekh Mudo Dalil bin Syekh Ahmad. Oh, awak ternyata tinggal di kampung ulama. Kalau awak tinggal di kampung ulama, maka awak menolong agama Allah. Kalau awak tinggal di kampung ulama, berarti awak menjaga harkat martabat ulama awak. Ini salah satu syiar Islam. Maka nanolonado haulnya ulama-ulama awak kok awak buatkan haulnya. Memperingati apa? Supaya kita bertemu bertatap muka. Kalau perlu dibuatkan kalendernya. Bulan Januari haul di Siko, Februari haul di Siko. Dibuatkan panitia haul akbar dalam setahun. Sehingga tahu kita bulan April di Siko, bulan Maret di Siko, bulan April di Siko. Sehingga setiap bulan itu kita akan berjumpa, bertatap muka, membangkitkan semangat. Kalau tidak akan habislah tradisi yang baik-baik ini. Kalau dibuat haul, Bapak Ibu mau datang? Alhamdulillah. Bapak Dewan mudah-mudahan mau datang dan tak tobat setelah mereka mentransfer 5-10 juta kok. Sebab itu salah satu wasilah supaya mereka mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa isi haul? Diawali dengan suluk. Walaupun tidak sodo haul pakai suluk, tapi di tempat awak ada suluknya. Saya tidak mau suluk, Pak Ustadz. Suluk tidak mau. Tapi kalau pelatihan, pelatihan mau. Suluk itu pelatihan. Latihan apa? Latihan zikir. Dalilnya mana? Man salaka tariqan. Siapa yang melewati suatu jalan. Jalannya itu tariqah. Orang yang melewati jalan itu disebut dengan suluk. Orangnya disebut dengan salik. Sebab tak tahu awak jalan kalau tidak melewati jalan. Yang membimbing awak di jalan itu, kalau awak pergi haji, ada pembimbingnya. Pembimbing itu namanya mursyid. Mursyid dan menunjukkan awak jalan. Maka disebut dengan syekh mursyid yang menunjukkan jalan awak. Bahwa awak ikut benar, bahwa awak salah jalan, bahwa awak tersosek. Kalau tidak pakai mursyid, man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuhu. Siapa nan indak pakai syekh, siapa nan indak berguru, maka setanlah gurunya. Jadi jangan sangko kalau awak lah berzikir kok, lalu kemudian awak selamat dari setan. Belum tentu. Ambo suatu kali tausiah di Jalan Sudirman. Selesai tausiah datang ibu-ibu. Ustadz Somad, ya, saya mau menanya ke Ustadz pertanyaan. Kenapa enggak tadi waktu pengajian? Saya segan orang ramai Pak Ustadz. Saya mau bicara 4 mata. Bisa Pak Ustadz? Kata Ambo, jangankan sampai 3 pun bisa. Apa masalahnya? Saya ini suka berzikir Pak Ustadz. Terus setelah saya berzikir, tiba-tiba tersingkap semuanya Pak Ustadz. Semuanya bisa saya tengok. Semua yang ada di balik-balik dinding ini bisa nampak saya Pak Ustadz. Comeh lah Ambo jadinya. Siapa tamu yang akan datang tahu saya Pak Ustadz. Kalau saya bawa mobil ke Sumatera Barat, mobil apa yang ada di balik bukit itu tahu saya Pak Ustadz. Apa yang sedang saya alami ini Pak Ustadz? Kata Ambo, ibu sedang mengalami kasyaf.
Kasyaf artinya tersingkap tirai. Hijab dibukakan Allah Subhanahu wa taala. Kasyaf iko terbagi dua. Nampak kata mo kasyaf ilahi dari Allah taala. Nang kedua kasyaf syaitani dari setan. Macam mana cara membedakannya Pak Ustaz? Ambo tanya ibu, jawab jujur. Iya. Sesudah ibu tahu apa nan di balik dinding, apa nan dia tamu nan akan datang, apa nan di balik bukit, ibu makin ingat Allah atau makin lupa? Jawab jujur. Makin lupa Pak Ustaz. Ambo asik berpikir apa nan ada tamu akan datang, apa di balik dinding. Berarti kok kasapnya dari setan. Setan ingin melalaikan ibu. Ibu ndak berguru, untung ibu bertanya. Kalau ndak tersosek, ibu langsung dibawa dek setan. Jadi macam mana caranya Pak Ustaz? Berguru, cari mursyid, ikut berzikir berguru, ceritakan pengalaman. Sebab dalam tarekat awak bukan mencari kebal, bukan mencari jalan di atas air, bukan ingin supaya ingin tamu tahu datang. Ambo, seandainya ada malaikat datang berbisik ke ambo, hai Abdul Somad, maukah engkau aku boy kasyaf? Tamu nan datang, ambo boy tahu keinginannya apa. Ambo tidak mau. Sebab apa? Sebab ambo sampai kini kalau tamu datang, ambo sambutnya ke rumah. Ambo boy minum. Kalau jam makan, ambo boy makan. Dek apa? Dek ambo tidak tahu ingin apa. Kalau sampai ambo tahu tamu ambo itu tujuannya, datangi kok rupanya ingin mencalek, datangi kok rupanya ingin jadi bupati, datangi kok rupanya ingin jadi gubernur, tidak jadi ambo sambutnya. Dek tahu ambo niatnya. Dialah ditutupkan Allah kasyaf itu supaya ndak usah hati ambo kepada manusia, ndak usah hati ambo kepada Allah Ta'ala. Maka orang bertarekat sebelum berzikir bukan kobal, bukan jalan di atas air, bukan ingin jadi dukun. Ilahi anta maksudi, engkau yang aku maksud ya Allah. Waridhaka matlubi, ridha engkau yang kami cari kau ya Allah. Maka di awal itu mesti diluruskan. Maka ada rabithah. Kenapa ada rabithah? Dengan rabithah itulah awak selamat dari godaan-godaan. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang percaya, ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Tidak cukup baca ayat ujungnya. Wa kunu ma'as shadiqin, hendaklah engkau bersama orang yang benar. Yang benar itu adalah guru mursyid awak. Itulah maka awak mesti ada rabithah syekh, ada ikatan awak supaya tidak datang dan lain-lain merusak zikir awak. Dengan niko awak insyaallah istiqomah dalam zikir ko insyaallah. Amin. Apa nan dibuat uang selama bersuluk itu? Tidak ada lain daripada zikir. Zikirnya menanamkan Allah ke dalam jantung. Allah, 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 Allah. Indak berbunyi, indak bersuara, indak berhuruf, indak bertulis, indak berpena. Supaya apa? Supaya tertanam, tertancap, terikat, terhunjam di dalam kolbu awak. Sebab kata Nabi, ala fil jasadi mudghah, dalam badan itu ada segumpal. Idza sholahat sholahal jasadu kulluh. Kalau yang segumpal itu baik, yang lain ikut jadi baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau yang segumpal itu rusak, maka sodonya, mata, tangan, telinga, kaki rusak sodonya. Ala wahyal qalb, itu adalah jantung. Tapi ada namanya bu, hati bu ya. Hati itu liver. Kalau nan segonggam macam pisang tu jantung. Anda usah awak berkelahi gara-gara itu. Dua-dua awak pakai jantung hati. Ala fil jasadi mudghah, dalam badan tu ada segumpal. Kenapa disebut sekepal? Sebab godangnya segodang kepal lengan orang. Jadi kebetulan lengan tangan nambo segodang itu lo jantung nambo. Di dalamnya dado, di dalam dado ada qalb, di dalam qalb ada ruh, di dalam ruh ada sirrullahu fi abdih, rahasia Allah di dalam hambanya. Itulah yang awak isi dengan Allah, 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 supaya tertanam, tertancap apapun yang terjadi dan awak ingat adalah Allah. Supaya jangan sampai mulut awak menyabik subhanallah, 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 subhanallah. Mulut awak menyabik subhanallah, tapi hati awak mengingat sawit. Namanya zikir brondol.
Jangan sampai muli awak menyabit alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Tapi utak awak mengek gaji 3 boleh. Jadi kalau orang paham apa tujuan daripada suluk iko, guru awak menyabit kau sehari 5.000, sehari 15.000, 15.000 sehari. Dulu ambo ndak paham. Tasbih orang kok kencang betul. Apa nak dibaca ni? Maka kalau awak ndak paham, awak tanya. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Kalau awak ndak tahu, awak ndak paham, awak bertanya ke orang supaya jangan sampai awak menduga-duga. Ambo dulu selalu jadwal ke Pasir Pangarayan, Rokan Hulu. Rokan Hulu itu negeri disebut 1000 suluk, banyak tarekat Naqsabandiyah. Jadi kebetulan Ambo tengok ada beberapa khalifah sedang berjalan. Khalifah, yo, mari ikut sama Ambo. Kalian berzikir, apa tasbih ndak berhenti kok? Kami berzikir, Ustaz. Sehari berapa banyak? 5. Oh, sikit. 5.000. Apa zikirnya? Allah, Allah. Allah, Allah 5.000 supaya tertanamnya di dalam jantung. Barulah hamba faham kenapa orang-orang tarikat itu ndak banyak bercakap. Pengalaman hamba bersua orang tarikat ndak banyak bercakap. Kita kalau semakin tua, itu semakin banyak cakap. Kadang ambo bersua sama orang tua, tak berhenti-berhenti bercakap. Sampai macam si diusak. Apalah yang dicakapnya tadi berulang balik. Kadang 3 kali ulang tak selesai. Tapi orang tarekat enggak. Kenapa orang tarekat itu cakapnya enggak banyak? Sebab inyo sibuk dengan zikirnya. Kau selama duduk tadi sekarang, sama Buya Makmur, sama Buya Aziz, sama Buya Zuriat Syekh Abdul Rahman Tanjung Alai. Satu tanya ambo, satu dijawab dia. Asal ambo tanya satu, satu jawabnya. Sebab apa? Wong kau sibuk zikir. Ambo ingin di hari tua ambo indak terlalu banyak bercakap, tapi lebih banyak berzikir. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, nandak berhenti bercakap, bersuluk lah. Dia berhenti awak bercakap, awak asyik berzikir. Kau Ustaz Samad menyebut suluk, kau Ustaz bersuluk apa indak? Ambo suatu malam bermimpi bersua dengan datuk ambo. Kata datuk ambo dalam mimpi itu, waang bersuluk. Tak ada banyak, cuma itu. Waang bersuluk. Sesudah itu ambo terjaga, ambo sabit kau mak ambo. Mak, yo. Bersua ambo je datuk. Apa katanya? Waang bersuluk. Bersuluk tu apa mak? Bersuluk tu ya bersuluk. Ambo carilah mursyid. Kebetulan sahabat kami, adik kelas kami masuk di Al-Azhar, namanya Khalifah Muda, Syekh Khalifah Muda Zulkarnain. Nyok dulu sekolah di Islamic Center Buya Abdi, Buya Bakhtiar Daud. Lalu kemudian nyok balik ke Kabupaten Pelalawan, Pangkalan Kerinci. Beliau anak dari Buya Somad. Buya Somad tu anak Syekh Ja'far Pulau Godang. Disitulah ambo bersuluk bulan Januari 2007 boleh. Umur ambo 40 tahun kurang 5 bulan. Kata mak ambo memang tradisi orang tua-tua awak dulu sebelum umur 40 memang bersuluk. Sesudah bersuluk tu, kalau dari bersuluk itulah ambo viral. Jadi kalau ditanya kenapa Ustaz tidak bersuluk lagi, ambo khawatir kalau bersuluk lagi lebih viral lo dari ikut lah. Jadi kalau ditanya orang, banyak orang, ambo pergi ke Jawa, ambo pergi ke Kalimantan, ke Sulawesi, ditanya dia orang, apa amalan Ustaz? Kata ambo tidak ada amalan. Apa zikir Ustaz? Tidak ada. Ambo pun bingung lama-lama. Lama-lama ambo mundur. Bila mulai viral kok? Sesudah bersuluk tu lah. Sebab di suluk tu memang awak betul-betul mati. Apa matinya? Awak mandi jenazah. Sesudah awak mandi, awak pun dipakaikan kain kapan jenazah. Jadi kalau ditanya orang, Ustadz dikejar-kejar orang, tak takut Ustadz mati. Uang bersuluk kok lah mati. Jadi kalau ada uang bersuluk takut mati, berarti belum sempurna matinya potong. Uang bersuluk kok lah pakai kain kapan, lah ditalkinkan di telinganya sebelah kanan. La ilaha illallah. Tapi kok kan tak bisa awak ceritakan. Cerita tentang suluk kok sama contoh orang makan buah zaitun.
nyepoi ke Mekah, dibolinya buah zaitun. Balik ke kampung ditanya dek uang. Saambo potang makan buah zaitun. Contoh bagaimana rasanya? Tidak bisa diceritakan. Sebab ikut zauk rasa. Maka kalau ingin merasakan mati, besuluk lah. Banyak orang mengatakan, nantilah Pak Ustadz besuluk, kalaulah agak tua baru awak besuluk. Malaikat maut iko kini datang, tidak menunggu tua. Banyak yang muda-muda pun mati menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu khususkan waktu 10 hari. Ambo cuti 10 hari. Waktu itu ambo masih majau di UIN, ambo cuti 10. Indah ada jadwal ceramah. Handphone mati 10 hari. Masabi kama ambo 10 hari bersuluk, ndak ada kontak, ndak ada handphone. Ada juga orang bersuluk gini, yang sebelah la ilaha illallah nyasik nelpon ke rumah. Suluk apa namanya kok? Kok namanya suluk online? Ndak bisa. Suluk kok memang betul-betul putih. Lalu kemudian sesudah itu, apa kata mursyid, apa kata guru awak ikui, apa nan datang awak ceritakan. Sebab tahapunan ingin dibawakan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada awak. Tapi tujuan awak bukan dunia, bukan dan lain-lain. Dan datang-datang dunia ini hanya bunga-bunga, hanya godaan saja. Jadi kalau ambo ditanya orang, apa yang dibawa Allah Ta'ala ke Ustaz? Iko ujian, iko adalah amanah, iko adalah godaan. Doakan awak selalu. Maka orang-orang tarekat Naqsabandiyah dalam tuajuh, dalam zikir, Senin malam Kamis, Senin malam Selasa, Kamis malam Jumat, selalu ambo pesankan supaya doakan kami supaya istiqomah, selamat dari fitnah dunia, selamat dari huru hara. Sebab yang paling mengerikan adalah orang yang minum khamar, taunya minum khamar itu salah. Orang yang pakai sabu-sabu, taunya minum pakai sabu itu salah. Tapi orang yang tersosek dalam zikir, inyo tidak tahu bahwa inyo sedang salah. Yang meluruskannya adalah gurunya, yang meluruskannya adalah mursyidnya. Maka bersyukurlah awak yang punya guru, punya mursyid, supaya kalau awak tersilap tersalah, ada yang meluruskan ambo. Ambo, seandainya Ustadz Somad kau salah, maka Buya Abdi pasti akan mau-WA ambo. Ustadz Somad, iko mustinya belok kanan. Awak kan ke Islamic Center Pasir Pangarayan. Mustinya sesudah jembatan tuh belok kanan. Kalau belok ke kiri itu tuh nanti sampainya ke Payakumbuh. Ada yang mengekkan awak. Kalau ambo salah, maka Buya Aziz tak akan mungkin diam. Pastinya sampaikan melalui kelipah muda Ustadz Zulkarnain, anak Buya Somad. Pasti uang tarekat Naqsabandiyah akan menyampaikan kamu, kok kaji kau lah salah dari guru-guru awak. Sebab uang-uang tarekat indak takut untuk menyampaikan. La yakhafuna fillah laumata laim. Mereka tak takut. Ini semua perlu awak fahami dengan baik supaya awak tahu iko adalah pelatihan berzikir. Pegawai-pegawai sebelum lulus PNS, maka dia sebelum dapat penuh, dia mesti pelatihan dulu, CPNS. Latihan dulu sekian jam baru bisa lulus. Begitu juga dengan zikir nih, ada pelatihan. Yang sudah mengambil baiat, maka dia mesti mengambil pelatihan paling tidak 10 hari. Syukur-syukur bisa sampai 10 hari, alhamdulillah, sehingga betullah akidahnya, betullah amalannya. Kalau disebut nama Allah, idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Kalau disebut nama Allah, bergetarlah hati mereka insyaallah. Wa idza tuliyat alaihim ayatu. Kalau disebutkan ayat-ayat Allah, zadathum imana, bertambah iman mereka. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kalau ada yang bertanya, apa isi haul itu? Isi haul adalah suluk. Lalu kemudian tadi kenapa berziarah ke kubur? Ziarah ke kubur adalah syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuntu nahaitukum an ziaratil kubur. Dulu aku larang kamu ziarah kubur. Ala fazuruha. Kini ziarahlah kamu ke kubur. Jadi orang yang tidak mau berziarah kubur berarti menolak sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dibaca di kubur tadi? Nampak tamu awak baca tadi adalah Yasin. Mengapa membaca Yasin? Likulli syai'in qalbun. Segala sesuatu punya hati. Wa qalbul Quran Yasin. Hatinya Al-Quran adalah Yasin. Iqra'uha ala mautakum. Bacakan Yasin pada orang yang sudah meninggal dunia.
Kalau ada namanya iko hadisnya dhaif, hadis-hadis tentang Yasin kok dhaif. Jawabnya, ajma'al ulama ala jawazil amal bil hadis dhaif. Ulama ijma' boleh mengamalkan hadis dhaif. Begitu kata Imam An-Nawawi. Allahumma barik lana fima razaqtana dhaif. Awaluhu rahmah, awsatuhu maghfirah, akhiruhu itqu minan nar dhaif. Utlubul ilma walau bisin dhaif. Banyak hadis-hadis dhaif. Awak amalkan. Sebab apa? Tidak boleh mengamalkan hadis dhaif kalau bertentangan dengan 5 syarat. Kalau cukup 5 syarat, silakan mengamalkan hadis dhaif. Yang pertama, tidak dalam masalah akidah. Yang kedua, tidak dalam masalah hukum fikih. Yang ketiga, tidak ada periwayatnya yang kazab pendusta. Yang keempat, bukan dalam masalah, tidak ada syaz bertentangan dengan periwayat lain. Yang kelima, tidak ada illat. Maka selama cukup 5 syarat, maka kita boleh mengamalkan hadis dhaif. Untuk fadail amal, maka kita boleh mengamalkan hadis dhaif. Kalau tidak percaya sama Ambo, tanya sama dosen hadis Fakultas Usuluddin dan hadir hari ko, Ustadz Zailani. Itu ada uangnya. Ini spesialis dosen hadis. Nah, mungkin ke Ambo tidak percaya sebab Ambo lah qalu dari UIN. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selama hadis itu bukan dalam masalah halal haram, bukan dalam masalah akidah, tidak ada periwayatnya nang kazab, masih bernaung di bawah hadis sahih. Dan untuk fadail amal, maka kata Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dalam kitab Tadribur Rawi Syarah Taqrib An-Nawawi, maka boleh hukumnya mengamalkan hadis dhaif. Sesudah itu tadi awak baca qul wallah. Kenapa baca qul wallah 3 kali? Hadisnya ada dalam Musnad Ahmad bin Hanbal. Hadisnya hadis sahih. Sebab ada sahabat namanya Qatadah bin Nu'man, sembayang dari Isya sampai subuh ayatnya qul wallah. Tidak ada betul kau dari Isya sampai subuh qul wallah. Dilaporkan ke Nabi, ya Rasulullah, iko Qatadah bin Nu'man ko ayatnya qul wallah terus. Kata Nabi, innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. Satu qul wallah itu sama dengan sepertiga Al-Qur'an. Sepertiga. Maka awak baca 3 kali sama dengan sekhatam Al-Quran. Itulah maka awak baca tadi 3 kali. Sesudah itu awak baca Qul Falak dengan Qul A'udzu bin Nas. Kenapa sekali-sekali? Sebab Nabi pernah disihir orang Yahudi. Datang Jibril menunjukkan bahwa rambut Nabi dicuri orang Yahudi. Diikat seboleh simpul. Seboleh simpul itu awak baca, terbukalah sebelah simpul sihir dengan turunnya seboleh ayat. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Sesudah itu awak baca tahlil dipimpin Buya Makmur. Afdhalu dzikri fa'lam annahu. Biasa kalau mikro mati waktulah nak habis. Ada 10 menit lagi. Ambo tadi mulai jam 9:30, kini 9:30 kurang 10. Di mana-mana walaupun haul Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Tabligh Akbar tetap 60 menit, 600 ml. Kenapa awak baca tahlil? Apa kata Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah? Man halala sab'ina marratan. Siapa yang bertahlil 70 kali, summa ahdasa wabahu lil mayyit, dihadiahkannya pahalanya ke mayit, yantafi'u bihi, maka orang nan mati itu dapat manfaat dari membaca tahlil tadi. Sesudah itu ambo diminta membacakan doa. Kata Buya Makmur, Ustaz Somad baca doa. Maka ambo baca doa, Allahumma ausil thawaba ma qara'nahu, sampaikanlah pahala nan kami baca min suratil Yasin, surah Yasin, wa suratil Ikhlas, wa suratil Fatihah, wal muawwizataini, Qul Falak dengan Qul bin Nas, wa mahallalnahu tahlil kami ilal marhum Syekh Mudo Dalil bin Syekh Ahmad wa jami'i ahli silsilatit tariqah an-Naqsabandiyah. Ndak ambo sabit namanya. Supaya apa? Sampai kepada Syekh Bahauddin Naqsabandi, sampai kepada Syekh Khalid Al-Kurdi An-Naqsabandi, sampai kepada Syekh Abdullah Afandi, sampai kepada Syekh Ismail bin Ahmad Simabur, sampai kepada Syekh
Mahmudin Deli, sampai kepada Syekh Abdurrahman Tanjung Alai, sampai kepada Syekh Zakaria Ja'far Pulau Godang, sampai kepada Syekh Zakaria Labaisati. Itulah maka ambu bacakan silsilah ahli silsilatit tariqah an-Naqsabandiyah. Jadi kalau awak ikut ke guru-guru awak, setiap ada tahlil, setiap ada orang buat haul, awak pun insya Allah mendapatkan. Kalau masih hidup, barokah hidup awak. Kalau awak lah mati, setetes dua tetes sampai ke kubu awak insya Allah. Kalau ada haul, Ustaz Somad lah mati, ada haul di Kampar, ada haul di Pulau Godang, ada haul di Tanjung Alai, ada haul di Batu Besue, maka insya Allah sikit banyak Abdul Somad dapat juga bacaannya. Ibu-ibu kalau mau mati mau mengirimkan Al-Fatihah. Alhamdulillah. Yang ambo bertanya tuh untuk tahu nasib ambo lah joleh lah. Bagaimana dengan awak mati? Jabatan iko indak lamo. Bupati cuma 2 periode. Itu pun kalau indak datang KPK. DPRD 2 periode, 3 periode sampai kalau dipilih orang. Kalau indak, jangan sampai awak lupo. Maka uang tarekat ndak pernah lupo. Jabatan-jabatan iko hanya sekedar ujian hidup, sekedar bunga-bunga hidup, tapi tujuan utamanya adalah ilahi anta maksudi. Kalau jadi pejabat, tujuannya adalah menolong agama Allah. Kalau jadi anggota dewan, tujuannya menolong agama Allah. Awak doakan pejabat-pejabat awak nanti buari kok jabatannya itu untuk menolong agama Allah insyaallah. Kalau tanda tangan itu masih laku dipakai, dibuatkan APBN awak. 20% APBD untuk pendidikan, 5% untuk surau-surau suluk. Setuju tak? Apakah itu untuk menolong agama Allah? Untuk buat masjid, untuk surau suluk, Islamic Center, penyelenggara jenazah, uang mati, uang mengubur jenazah, guru fisika, PNS, guru kimia, PNS, guru matematika, PNS, penyelenggara jenazah, hidup segan mati tak mau, macam kerakap tunggu di batu. Padahal kalau ada orang mati, itulah yang mengurus jenazah. Ambo selalu sampaikan itu ke bupati, gubernur, wali kota, pakai jabatan kalian itu. Alhamdulillah di beberapa tempat, alhamdulillah Ustaz, ada insentif potong di Bukit Tinggi, insentif untuk penggali kubur, pemandi jenazah 2 juta setiap 3 bulan sekali dibagi. Bersyukur mereka. Itulah nikmat jabatan karena akan mengalir sesudah kematian insyaallah. Jadi ambo semangat iko satu sisi dek sama tarikat Naqsabandiyah, nang kedua nanti boko memang nan masih aktif-aktif, bupatinya aktif, DPR RI nya aktif, DPRD provinsinya aktif, DPRD Kabupaten Kamparnya pun aktif, sehingga mereka bisa mengambil kekuasaan ini untuk menolong agama Allah insyaallah. Allahu Akbar. Ambo kalau ditompek uang nanda aktif nggak condong ikut ceramahnya, slow aja. Bapak-bapak sekalian, ayolah kita banyak-banyak mengingat mati. Awak kau akan mati. Sebab tidak ada gunanya kue-kue, tidak ada gunanya semangat. Ini pun tidak ada lagi jabatan kan. Tapi ketika masih ada, maka dipakai menolong agama Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah tadi yang bos Abi, fit and proper testnya ke depan mesti bersuluk. Mungkin orang berpemahaman, ikut tidak akan terwujud. Yang pentinglah hamba sampaikan bahwa ikut terwujud 20-30 tahun akan datang, tidak apa-apa. Uang dan laba tarekat, lalu kemudian pegawai-pegawainya diangketnya buat suluk akbar 10 hari. Insya Allah PNS akan lebih jujur, akan lebih takut kepada Allah. Kenapa? Karena dia tidak diceramahi tentang mati. Kini banyak pegawai-pegawai Pemda kau kan diceramahi, kita akan mati, kita akan mati. Tidak masuk lagi ke telinganya. Kalau ingin mati itu langsungnya digulung pakai kain kafan itu. Nah, PNS, nah, digulung pakai kain kafan, suruh mandi jenazah dulu, mandi tobat, habis itu digulung pakai kain kafan, habis itu ditalkinkan ke telinganya. Aman nangi itu insya Allah. Nah, tidak jual mempan, abuik 40 hari. Tidak jual mempan, masukkan ke liang lahat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ceramah belum tentu masuk ke telinga orang, tapi kalau tarikat iko insya Allah masuk. Ambo dibawa ke rumah sakit Arifin Ahmad. Sampai di situ ada orang umurnya 95 tahun.
Anaknya datang, apa katanya bertanya? Waang siapa? Tidak kenal dengan anaknya lagi. Aku anak oma, aku anak nomor sekian. Oh iya iya. Anaknya memperkenalkan, iko Ustadz Somad mak, iko Ustadz Somad. Apa katanya? Berbisik ke anaknya, sedekah. Saya heran, anaknya ndak ingat, kenapa sedekahnya ingat? Emak bapak nih, kenapa dia ingat sedekah? Oma aku kok Ustadz ikut tarekat Naqsabandiyah. Uang tarekat Naqsabandiyah kalau jumpa khalifah mursyid inyo bersedekah. Maka tadi waktu ku sebut Ustadz ingatnya sedekah. Anaknya lupa tapi sedekahnya ingat. Zikirnya ndak putus tiap hari. Disitulah hamba lama temenong. Ternyata mengajar di kampus belum tentu masuk ke hati orang. Ceramah tablik akbar, jangankan sampai ke rumah, togaknya hilang isi ceramah. Tapi yang diajarkan khalifah suluk mursyidin itulah yang masuk ke sanubari. Maka ambo tidak pernah bosan di mana-mana tompek ambo sampaikan. Bersuluk, bersuluk, bersuluk. Ambo lah ambil baiat ustaz. Tidak cukup ambil baiat, mesti ambil suluk. Ambo yakin karena ambo sudah menjalaninya, ambo sudah mengalaminya. Walaupun tentu pengalaman ambo seketek tidak sebanyak para guru-guru awal. Kini orang membid'ahkan amalan orang Islam. Tapi orang Islam yang ada di dalam suku Sakai, suku Akit, suku Laut, Talang Mama, siapa yang mengislamkan orang itu? Yang mengislamkan suku pedalaman adalah tarekat Naqsabandiyah. Dari Pekanbaru naik motor ke Duri. Dari Duri naik motor 2 jam lagi sampai ke Tasikserai. Sampai di Tasikserai tinggalkan motor. Tidak bisa motor masuk ke dalam. Naik berjalan kaki sampai naik sampan. Naik sampan sejam lagi ke dalam. Sampai ke dalam ada satu kampung. Ambo tanya, kok bisa kalian masuk ke dalam kampung Iko? Iko kampung terisolir di Riau Pak Ustadz. Namanya Bagan Benio. Tidak ada di Google Map Bagan Benio. Tapi di dalam Bagan Benio itu ambo tengok rumah suluk tarekat Naqsabandiyah. Allahu Akbar. Uang Naqsabandiyah lah sampai ke siko. Ambo tanya, siapa nama membawa tarekat kau ke siko? Orang dari Besilam. Besilam itu adalah satu kampung. Ada sultan di Kabupaten Langkat Kili. Dulu namanya Kerajaan Langkat. Nama sultannya Sultan Musa. Sultan Musa kau bersuluk sama Syekh Abdul Wahab. Lalu kemudian diberikannya lah satu kampung yang besar. Waktu sampai Syekh Abdul Wahab rokan ke situ, Syekh Mursyid tarekat Naqsabandiyah dipejamkannya mata. Nampaknya pintu Masjidil Haram. Nama pintu itu adalah Babus Salam. Ambo boy namo kampung ko Babus Salam. Orang Melayu susah menyebut Babus Salam. Nak kemana? Besilam. Mursyid iko mengangkat uang nandak bisa. Kalau ndak sampai ke kampung itu, diangkatnya khalifah. Khalifah artinya pengganti. Maka disebut dengan Khalifah Abi Bakar Siddiq. Karena dia adalah pengganti Rasulullah SAW. Mursyid nak dapat datang, maka khalifahnya maju. Khalifah. Orang Melayu susah menyebut khalifah. Siapa tu? Kelipah. Khalifah. Khalifah inilah yang masuk hutan keluar hutan. Sampailah mereka masuk ke suku Talang. Sampailah mereka masuk ke suku Sakai. Di dalam suku Sakai kau nambah kuasa batin. Batin kau berkuasa. Kata batin, jangan lagi kelipah-kelipah masuk. Akhirnya mereka hadang kelipah kau. Kelipah, jangan lagi masuk ke kampung suku Sakai. Karena kalian menghalangi, merusak ketertiban kami dalam hutan. Kalau memang kalian mau berdakwah ke siko, maka sunatlah saya, kata batin kau. Batin kau tidak ngetesnya kan kebal. Kalau memang bisa kelipah kau menyunatnya, silakan berdakwah. Kalau tidak bisa, jangan berdakwah. Kata kelipah Naqsabandiyah, kalau untuk menyunat waang batin, tidak perlu saya. Cukup murid amboku. Murid sunatnya. Kata muridnya kok, kalau untuk menyunat batin kok, tidak perlu pakai bawah pisau kok. Cukup dengan yang atehnya kok. Ateh kok kan tumpul kok. Nah, diputaunya sekali, putui. Untung sekali, kalau sampai 2 kali habis. Itulah asal muasal orang Sakai masuk Islam. Orang Sakai itu masuk Islam gara-gara tarekat Naqsabandiyah.
Di mana bisa kami baca kau Buya? Bukunya Kontribusi Tarekat Naqsabandiyah dalam Pengislaman Suku Sakai. Bukunya warna biru sampulnya. Dicetak oleh UIR Press, Universitas Islam Riau Press. Buku itu ambo baca waktu di Mesir, di KSMR, Kelompok Studi Mahasiswa Riau, ditulis oleh budayawan Riau. Ada buku sampai kini, cari, tulis di internet, Kontribusi Tarekat Naqsabandiyah. Orang Tarekat Naqsabandiyah mengajarkan Islam ke dalam hutan. Kini orang mengajarkan Islam dalam masjid ke masjid, membid'ahkan orang yang lah sembahyang subuh gara-gara berkunut subuh, membid'ahkan orang yang lah bertahlil. Orang Tarekat Naqsabandiyah yang masih menyembah hantu, menyembah kayu, menyembah batu, itu nanti Islamkan. Kini orang nan lah Islam dibid'ahkan. Maka ambo punya usul, iko ustad-ustad nan suka membid'ah-bid'ahkan orang kok, awak tangkok masukkannya ke dalam hutan supaya berdakwahnya ke hutan. Jangan mengacau orang yang sudah ke masjid. Bapak Ibu setuju? Gue lah, tapi kamu tidak ikut. Jadi Tarekat Naqsabandiyah itu mengenalkan Allah Ta'ala kepada orang yang belum mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia? Orang tarekat. Sebab orang tarekat tak takut mati. Orang tarekat sudah mati. Orang tarekat sudah mandi mayat. Orang tarekat sudah dikapankan. Orang tarekat sudah ditalkinkan. Orang tarekat sudah mutu qabla an tamutu. Mati sebelum mati. Waktu ambo di Bali, bertiga ambo dalam ruangan tu. Ruangan tu ketek, tak sampai segodang iko. Disuruh orang tu ambo mencium bendera merah putih. Ambo tanya, apa legalitas kalian menyuruh saya mencium bendera merah putih? Aku yang mengajarkan orang suku pedalaman tu upacara bendera. Tengok videonya di YouTube. Aku yang mengajarkan anak-anak tu upacara lagu Indonesia Raya. Kenapa pula kalian, nenek moyangku dulu yang berjuang mengusir Belanda, kenapa pula kalian menyuruh aku cium bendera? Apa salah aku? Kalian bukan pemerintah. Sampai mati aku tak mau. Bertiga kami di ruang itu. Yang lain tuh saudara ada yang mencabui pisau, ada mencabui pedang. Andai dimatikan uang tu lampu, mati kami bertiga dalam. Tapi yang boleh siap-siap. Ada tiang bosi di situ, ambolah siap. Kalau mati lampu kok, nan kaki kanan kiri kamu kok mati semua kok. Sebab Allah mati. Maka sesudah itu ditanya orang, tidak ada rasa takut ustadz di dalam tu. Allah Ta'ala menolong. Mursyid-mursyid mendoakan. Uang-uang Tarekat Naqsabandiyah mendoakan awak. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Tapi itu level wali. Wali itu tidak takut, tidak sedih. Wali, ustadz wali. Wali murid jelas. Kalau awak masuk ke dalam hutan, daun-daun kayu dan burung-burung mengucapkan salam ke awak. Assalamualaikum ya Abdus Somad. Keselamatan untukmu wahai Abdul Somad. Apakah awak wali? Tengok dalam kitab Saraj At-Tusi, ditahqiq oleh Syekh Abdul Halim Mahmud, Mursyid Tarekat Syaziliyah, Syekhul Azhar. Apa katanya? Kalau awak masuk ke dalam hutan, burung-burung dan daun kayu mengucapkan salam ke awak, tengok hati awak. Kalau dalam hati awak ada rasa ujub, akulah wali, berarti awak wali syaitan. Berarti awak maghrur, awak tertipu. Tapi kalau dalam hati awak datang takwi awak, oh berarti Allah sedang menguji aku. Berarti ada kemungkinan awak terdaftar dalam daftar wali-wali. Jadi uang bertarekat itu hilang sombongnya, hilang angkuhnya, hilang ujubnya, sibuknya memikirkan tentang aibnya, sibuknya memikirkan kekurangannya. Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Bahagialah orang yang sibuk memikirkan aibnya sehingga dia tak sibuk memikirkan aib orang lain. Jadi sesudah ikut bersuluh, cakap tak terlalu banyak. Sesudah ikut bersuluh, mata tak terlalu liar. Sesudah ikut bersuluh, tak lagi sibuk memikirkan aib orang lain, tapi sibuk memikirkan amboko ujub, amboko riak, amboko sum'ah. Ambo selalu berpikir ceramah amboko pahalanya udah hendak ada lagi. Sebab apa? Dihabiskan oleh follower, viewer dan subscriber. Tapi insya Allah doa tuan-tuan guru, doa orang-orang baik waktu tuajuh mendoakan ambo sikit banyak, itulah yang menolong. Tidak ada lain. Ambo kok sebenarnya malam tadi balik dari Harau
domam, sakit, batuk, berkepanjangan. Sampai segini tadi masih batuk. Tapi alhamdulillah lah sejam membuat ceramah, tidak ada batuk. Malam tadi diparutkan kunyit boleh. Diparutkan, ditumbuk, diapukan ke badan namboko. Supaya bisa bertausiah hari ko. Rupanya alhamdulillah sampai jo. Iko termasuk barokah doa dari Tuan Syekh Mudo Dalil bin Syekh Ahmad dan guru-guru beserta seluruh jamaah tarekat Naqsabandiyah insyaallah. Bagi yang sudah ikut alhamdulillah. Bagi yang ragu-ragu dengan haul ko semakin yakin. Bagi yang ragu-ragu ingin suluk, siakan suluk. Ambola sabi ke Buya Abdi, awak buek suluk akbar Buya Abdi. Ambo akan kosongkan 10 hari, awak buek suluk akbar. Awak ajak DPR ko, bupati wali kota ikut bersuluk. Supaya apa? Supaya sesudah itu inyo ndak takut memperjuangkan agama Allah ko. Polisi-polisi, tentara-tentara awak bawa bersuluk. Ambo tinggal menunggu tanggalnya aja. Bila sobik tanggal 10 hari ambo kosongkan bersuluk. Tapi suluk aja ndak ada tablik akbar lain. Nah, sesudah itu awak semakin kuat, semakin diberikan Allah kekuatan insyaallah. Tujuan daripada suluk tak lain tak bukan adalah istiqamah. Al istiqamah khairum min alfi karamah. Kata ulama tasawuf. Satu istiqamah lebih hebat daripada 1000 karamah. Idza ra'aitar rajul, kalau nampak ada orang yatiru fil hawa, terbang di atas angin, yamshi 'alal ma, berjalan di atas air, la taghtar, jangan tertipu. Jangan tertipu kalau ada orang terbang di atas angin, berjalan di atas air, jangan tertipu. Kenapa? Karena setan bisa melakukan itu. Yang tidak bisa dilakukan setan adalah istiqamah. Makanya disebut al istiqamah khairum min alfi karamah. Satu istiqamah lebih baik daripada 1000 karamah. Insyaallah uang tarekat, uang tasawuf kalau nyata kaji dan yang sabit adalah Allah. Kalau ini bahagia yang sabit adalah Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebab apa? Jamaah dimanapun berada, saya sedang bersama dengan santri-santri penghafal Quran Pondok Pesantren Tahfiz Quran macam Az-Zahra. meniti pematang Mari di kita tengah support sawah. Pondok Licin, Pesantren agak terpleset Tahfiz Quran seketik, naik Az-Zahra balik ke atas. gratis Agak-agak jatuh seketik, melalui naik donasi balik ke Bank atas. Syariah Begitulah awak Indonesia dengan BSI. zikir kau. Nomornya catat Ambo tengok baik-baik di lampu merah tobik 76 kodam. 5 kali Sodang lampu merah bawa sepeda motor 656. mulutnya Sekali dah lagi putih. 76 Dalam hati yang hebat. 77 777 656. Jangan Rupanya lupa di balik helm hubungi kok ada kontak person handphone. berikut ini 0822 Sangkulnya begitu. 395624. Sekali Jadi lagi, Ustaz kalau 0822 laju 4739 kalau naik pesawat 5624. enggak putih daripada Berkah itu. selalu. Tapi selalu Ma'akal tafa'a kadang-kadangnya menaita. putih. Rezeki, Nah putih uang, disambung balik. gaji, Awak manusia pendapatan. lupa. Kadang-kadang yang kau waktu berikan nak naik makanan pesawat akan tu Allah busuk. sampai Wa kata malabista fa'ablaita. nampak Yang pramugari diberikan itu kepakaian lupa. akan lapuk. Wa Oh, ma tidak tasaddaqta lama. fa'ablaita. Sudah itu balik. Yang kau sedekahkan Itu itulah yang beda akan orang bekal terikat abadi. dan terikat. Kalau Menjadi tidak amal terikat bekal lupa. Tuhan. Kalian Berkah selalu. copeknya. Assalamualaikum Datang warahmatullahi muka mursid awak, rasa bonginya kau. Sama. Ya. Kira awak copek. Kalau tidak, ama awak lah mati ya awak lah ndak ada siapa lagi nan menasehati awak. Maka mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Syekh Mudo Dalil bin Syekh Ahmad dan dilanjutkan sampai kini, dan tadi pulau ada duit wakaf yang diberikan untuk pembangunan surau, mudah-mudahan itu menjadi amal jariah lah hendaknya insyaallah. Agaknya itulah yang dapat ambo sampaikan. Dah sampai 1 jam. Terima kasih yang tak terhingga buat keluarga besar tarekat Naqsabandiyah yang dipimpin oleh, yang didirikan, diasas oleh Syekh Mudo Dalil bin Syekh Ahmad. Jazakumullah khairan. Banyak cakap yang tak berkenan di hati, menyinggung perasaan Bapak Ibu. Ambo mohon maaf. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.